anak Tanjung Gusta ini saat ini memiliki program sekolah. Siap. Namanya Sekolah NKRI, pemirsa. Mungkin boleh dijelaskan Pak, apa itu Sekolah NKRI? Kami petugas mendata beberapa anak-anak ini, jumlah kami, anak-anak kami yang ada beberapa itu yang tidak tamat sekolah, ada yang putus sekolah baik SD, SMP, SMA. Jadi dengan keadaan begitu, kami berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak ini dapat pendidikan. Dan kami mencoba berkoordinasi dengan Forum Pemerhati Pemasyarakatan. Dan Forum Pemerhati Pemasyarakatan adalah yang menyambut ide kami. Nah, mereka yang bikinkan sekolah, kami hanya menyiapkan anak-anak. Andikpas tadi. Andikpas. Dan sekolah ini bukan dalam ruangan, tapi di bawah tenda. Oh. Dan ya syukur alhamdulillah, mungkin di LPK seluruh Indonesia hanya ini satu-satunya. Oh iya, yang sekolahnya di tenda. Di tenda. Kenapa memilih tenda untuk bisa jadi ciri khasnya Lapas Anak Tanjung Gusta? Karena memang kondisi kami juga, Mbak. Kondisi kami pada saat ini LPKA kelas 1 Medan itu mungkin karena memang keuangan negara belum ada, ruangan kelas kami belum ada. Oh, memang nggak tersedia bangunan kelas begitu ya? Iya. Jadi inisiatif luar biasa ya pemirsa pakai tenda. Ya, Sekolah NKRI itu mempunyai program PKBM. Udah gitu ada kegiatan moralitas. Sekolah, kalau seperti kita bilang itu sekolah kepribadian. Ya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Jadi di moralitas itu yang dididik itu bagaimana si anak, hubungan si anak dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan atasannya, dengan abangannya, dengan lingkungannya. Semua diajarkan di situ. Udah gitu sekarang ini lagi berjalan itu program belajar bahasa Inggris. Oh. Mungkin ada bahasa Mandarin lagi nanti. Ya. Cuma membuat kita itu kepengen anak-anak itu bisa menjadi agen perubahan lah kalau mereka bebas. Ya. Lalu kita sudah terapkan di LPK itu sholat maghrib berjamaah di kamar masing-masing. Dilanjut dengan ke pengajian sebentar, lanjut dengan sholat isya berjamaah, selesai itu kebaktian. Jadi kita itu ingin menanamkan di dalam anak-anak itu toleransi. Jadi pada saat anak Andikpas yang melaksanakan kegiatan sholat dan pengajian, yang non-muslimnya diam. Begitu pada saat giliran yang Nasrani kebaktian, yang non-Nasraninya diam. Jadi kita intinya di situ kita ingin menanamkan kebersamaan mereka untuk melaksanakan ibadah. Ya. Udah gitu toleransi. Toleransi antar umat beragama. Pak, setelah mendapat pendidikan dari sekolah NKRI ini, apakah adik-adik Andikpas ini nanti bisa melanjut lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama pendidikan formal atau sampai ke perguruan tinggi? Jadi mohon izin Mbak, kemarin kami sudah banyak bercerita dengan Forum Pemerhati Pemasyarakatan. Pendidikan kejar paket PKBM itu bukan hanya berhenti di lapas, di LPK. Tapi apabila nanti dalam berproses ini lagi berproses paket A umpamanya, mereka bebas, mereka bisa melanjutkan di luar. Bisa di program pakai PKBM yang bersangkutan yang di LPKA atau di luar. Yang penting FPP, Forum Pemerhati Pemasyarakatan akan memfasilitasi itu. Itu yang pertama, baik itu yang A, B, C. Ya. Nah, kabar yang menggembirakan kami terima saat ini, khusus untuk kejar paket C, apabila mereka bebas di LPKA, selesai di kejar paket C-nya di LPKA, maka Yayasan Universitas Al-Wasliyah mau menerima kuliah dengan beasiswa. Ada program beasiswa? Ada program dari Universitas Al-Wasliyah. Dan itu kalau mereka selesai paket C, masih menjalani bimbingan pidana di LPKA, ya kita kalau memang diterima dapat beasiswa di Al-Wasliyah, ya kita akan siap membantu mengeluarkan ini tiap hari untuk kuliah. Harapan saya sih ini menjadi satu percontohan, ya, jadi satu percontohan role model untuk
yang lain bisa mengikuti gitu. Karena ini sangat baik ya, artinya pada saat apalagi rencananya di lapas sendiri saya dengar kan ini akan ada ijazah penyetaraan pendidikan sehingga mereka keluar tuh punya harapan. Mereka bukan lagi mereka sudah punya self confidence sendiri, walaupun mungkin masyarakat perlu kita bangun awareness-nya bahwasanya mereka bukan kriminal, mereka cuma berperilaku salah kan gitu. Jadi semua orang bisa salah karena hal-hal misalnya mungkin lingkungan atau apa ya. Jadi kalau misalnya ini dibuat di lapas-lapas yang lain gitu ya, mungkin akan bisa mengurangi, dengan harapan akan mengurangi tingkat kriminalitas ya. Pada saat mereka sudah mendapat pendidikan, mereka sudah punya modal. Saya minta sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa di LPKA itu tidak ada anak-anak yang jahat. Anak-anak yang pada saat ini mungkin lagi status belajar. Dan saya mohon supaya seluruh anak-anak didik pemasyarakatan maupun narapidana yang ada di manapun mohon diterima karena mereka adalah bagian kita, bagian warga negara Indonesia. Mereka punya potensi dan itu potensi itu mungkin bisa bermanfaat bagi kita nantinya. Karena mereka sudah mendapatkan pembimbingan, pembinaan, baik pembinaan kerohanian, kepribadian di dalam. Semoga pandangan masyarakat terhadap narapidana dan anak didik itu tidak ada lagi lah pendapat yang mengenai yang negatif. Iya, kita hapus stigmanya. Siap. Gitu ya Pak ya.